Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan, yaitu terkait salah satu topik dalam mata kuliah HI Kawasan Australia dan Oseania, yaitu tentang bagaimana kedudukan Australia dan Selandia Baru dalam tatanan global, serta apa tantangan yang dihadapi Australia dan Selandia Baru di kawasan Asia Pasifik. Bagaimana Australia dan Selandia Baru memposisikan diri di tataran global? Australia adalah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada awal runtuhnya Perang Dingin pada tahun 1990, Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans mengatur tentang posisi Australia sebagai aktivis middle power di tataran global, di mana penempatan posisi Australia dalam tataran global diatur melalui serangkaian profil tinggi inisiatif kebijakan luar negeri, mulai dari perlindungan lingkungan Antartika, pembangunan perdamaian di Kamboja untuk mengontrol dan pelucutan senjata, kredensial kekuatan menengah memproklamirkan diri Australia mendapat pengakuan internasional yang luas. Pada akhirnya, Australia terlibat dalam diplomasi middle power yang tidak kalah saing dengan perilaku negara lain dalam sistem internasional, di mana dapat dikatakan bahwa Australia sebagai middle power telah menjadi salah satu pengaruh kuat pada bentuk dan pelaksanaan praktik diplomatik Australia, yang pada akhirnya juga mampu memposisikan diri Australia sebagai aktivis middle power pada tatanan global. Untuk Selandia Baru atau dalam bahasa Inggris New Zealand adalah sebuah negara di Kepulauan Barat Daya Samudra Pasifik Australia. Sebelum Perang Dunia II, untuk urusan keamanan, hubungan internasional, dan kedudukan dalam tataran global, Selandia Baru amat bergantung pada Inggris. Terkait posisinya, Selandia Baru terlibat dalam Forum Kepulauan Pasifik, APEC, dan Forum Regional ASEAN, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur. Di tataran global, Selandia Baru juga termasuk pada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara persemakmuran, OECD, dan Five Power Defense Arrangement. Selain itu, Selandia Baru adalah anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, ASEAN Plus 6, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Komunitas Pasifik dan Forum Kepulauan Pasifik. Selandia Baru juga berperan dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian regional dan global. Selandia Baru memiliki kewujudan yang kuat di antara negara-negara di Kepulauan Pasifik. Berdasarkan misi dan keanggotaan yang diikuti oleh Selandia Baru, maka dapat dikatakan bahwa Selandia Baru memiliki posisi yang cukup aktif dalam tataran global. Dapat dilihat dari berbagai keanggotaan yang diikuti dalam setiap organisasi internasional serta berbagai misi perdamaian yang dijalankan oleh negara tersebut. Apa tantangan Australia dan Selandia Baru di kawasan Asia Pasifik? Perbedaan divergensi dalam kebijakan dan praktik Australia dan Selandia Baru menimbulkan pertanyaan tentang status aliansi dan bagaimana kedua negara akan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan di Kepulauan Pasifik, di mana tantangan dalam kerjasama antara Australia dan Selandia Baru untuk mengatasi permasalahan di Kepulauan Pasifik yaitu sebagai berikut. Adanya perbedaan sejarah antara Australia dan Selandia Baru, baik sebagai koloni maupun sebagai kekuatan kolonial di Kepulauan Pasifik, di mana hal tersebut telah membentuk identitas kontemporer mereka dan reputasi serta hubungan mereka di kawasan tersebut. Mereka juga memiliki demografi yang berbeda. Di Australia, hanya 3,3% dari populasi yang diidentifikasi sebagai aborigin atau Torres Strait Islander. Sedangkan di Selandia Baru, 15,6% dari populasi diidentifikasi sebagai Maori. Di Australia, hanya 0,88% dari populasi yang diidentifikasi memiliki keturunan Pasifik. Sedangkan di Selandia Baru, 7,8% populasi Pasifik Selandia Baru yang jauh lebih besar, ditambah dengan penduduk asli Maori, telah menghasilkan perbedaan identitas sebagai bangsa Pasifik yang sebagian besar tidak ada di Australia. Adanya perbedaan pendekatan untuk diplomasi regional.
dalam cara Selandia Baru dan Australia menanggapi persaingan strategis dirasakan di lingkungan. Kepentingan keamanan nasional dan kecemasan strategis berbagai tentang pengaruh Cina di Pasifik mungkin telah didukung langkah-langkah kedua negara, yaitu Australia dan Selandia Baru, yang diatur ulang di Pasifik. Namun bentuk substansi di Kepulauan Pasifik rehabilitation kebijakan berbeda, di mana terdapat perbedaan pendekatan untuk diplomasi regional antara Selandia Baru dan Australia. Australia dan Selandia juga berbeda dalam hubungannya dengan sekutu keamanan pihak ketiga. Australia memiliki hubungan kedekatan dengan China, yang digambarkan sebagai mitra strategis. China adalah mitra dagang dua arah terbesar Australia, pasar ekspor terbesar, dan sumber impor terbesar. Diperkuat oleh perjanjian perdagangan bebas China dan Australia yang ditandatangani pada tahun 2015. Sedangkan, Selandia Baru memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, yang telah berjalan selama dekade terakhir. Penandatanganan Deklarasi Wellington pada tahun 2010 yang membentuk kemitraan strategis baru Amerika Serikat Selandia Baru untuk membentuk kerjasama praktis masa depan dan dialog praktik, khususnya di kawasan Pasifik. Adanya perbedaan terkait pendekatan untuk isu perubahan iklim, di mana isu perubahan iklim merupakan isu yang paling signifikan untuk Selandia Baru dan berpotensi negatif bagi keamanan negara Pasifik. Tetapi sebaliknya, menurut laporan dari Forum Kepulauan Pasifik 2018 mengatakan bahwa Australia berupaya memperlemah negara tersebut dalam mengatasi isu perubahan iklim. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat dilihat bahwa beragamnya perbedaan yang ada antara Australia dan Selandia Baru justru akan menjadi tantangan bagi kedua negara untuk bekerja sama dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Pasifik.